Reforming Heart, hari ke-63. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Amnon dan Tamar. Mari kita membaca Alkitab dari kitab 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Amnon dan Tamar. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon, kakaknya, yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya, dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah kubawa kecemaranku? Dan engkau ini, engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah kepada raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak, kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, "Suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya." Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaikan baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya,
dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, "Apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang, adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu." Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Mari kita merenungkan. Seperti yang telah kita bahas kemarin, Tuhan memulihkan Daud sekaligus menghukum dia. Inilah bedanya ketika Tuhan menghukum orang fasik dengan menghukum anak-anaknya sendiri. Ibrani 12 ayat 6 mengatakan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Demikian juga di surat 1 Korintus pasal 11 ayat 32 menyatakan bahwa penghukuman kita dengan penghukuman bagi dunia itu berbeda. Apakah bedanya? Bedanya adalah Tuhan menghukum dunia ini dengan kehangatan murkanya, sedangkan Tuhan menghukum anak-anaknya dengan kehangatan cinta kasih-Nya untuk mendisiplin kita. Itulah sebabnya kerohanian Daud tidak mungkin dipulihkan tanpa adanya hukuman dari Tuhan. Kerohanian Daud harus pulih sejalan dengan hukuman yang sedang ditanggungnya. Bacaan kita hari ini menunjukkan bagaimana bibit-bibit kekacauan mulai terjadi di tengah-tengah keluarga Daud. Bibit yang memuncak dalam kematian Amnon dan juga Absalom. Tetapi apakah adil kalau Tuhan menghantam anak-anak Daud untuk menghukum Daud? Jawabnya adalah Allah pasti adil. Jika Allah tidak adil, bagaimana mungkin bisa ada standar keadilan yang dapat diterapkan di dunia ini? Allah yang adil memilih untuk menghukum Daud dengan membunuh anak-anak Daud karena dialah yang memegang nyawa anak-anak Daud, yaitu Amnon dan Absalom. Walaupun misalnya Amnon dan Absalom tidak melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati, tetaplah Allah yang berhak menentukan hidup mati mereka. Faktanya adalah bahwa Amnon dan Absalom memang pantas diberikan hukuman mati karena kefasikan mereka. Amnon adalah orang fasik yang dengan kejam memperkosa Tamar. Tetapi meskipun demikian, manusia tidak boleh menghukum mati Amnon. Karena hukuman bagi pemerkosa bukanlah hukuman mati. Karena itu Absalom yang membunuh Amnon dan lebih lagi yang memberontak terhadap ayahnya sendiri memang seharusnya dihukum mati. Jadi kita lihat tidak pernah ada tindakan Tuhan yang melawan konsep keadilannya sendiri. Kisah dimulai dengan Amnon yang jatuh cinta kepada adiknya sendiri, yaitu Tamar. Tamar adalah anak Daud, tetapi dari perempuan yang berbeda dengan ibu dari Amnon. Di sini dikatakan bahwa begitu besar perasaan cintanya kepada Tamar, sehingga Amnon menjadi sakit. Perasaan dari seorang yang begitu jahat, karena ayat 2 mengatakan bahwa alasan Amnon menjadi sakit adalah karena Amnon tidak bisa meniduri Tamar. Mengapa bisa disimpulkan demikian? Karena ayat 2 mengatakan bahwa Tamar adalah gadis yang telah cukup usia untuk menikah tetapi masih perawan. Ini berarti dia tinggal di tempat dengan penjagaan sangat ketat karena dia adalah gadis perawan yang merupakan anak raja. Maka karena adanya keinginan yang tidak bisa dipenuhi inilah Amnon menjadi begitu tertekan. Keadaan Amnon sebagai anak raja membuat dia terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Keadaan yang diperparah dengan pergaulannya dengan Yonadab yang penuh dengan strategi cerdik. Yonadab mengusulkan agar Amnon pura-pura sakit dan meminta tolong agar dia dirawat oleh Tamar. Inilah kesempatan Amnon bisa tidur dengan Tamar karena Tamar akan berada satu kamar dengan dia. Narasi cerita memasuki pesan utamanya ketika gadis itu diperkosa oleh Amnon pada ayat 14. Pesan yang menyatakan beberapa hal, yaitu bahwa perasaan takut akan Tuhan masih belum dengan sempurna dinyatakan di dalam keluarga Daud.
Amnon adalah seorang yang fasik, hanya mengincar kesenangan hawa nafsunya sendiri dan yang tidak memedulikan apapun yang lain. Setelah memperkosa Tamar, dia mengusir gadis itu. Ini adalah penghinaan yang sangat besar. Amnon memperlakukan Tamar seperti perempuan sundal dan mengusirnya begitu saja. Perkosaan dan penghinaan yang sangat berat yang dialami Tamar membuat Absalom, kakak dari Tamar, dari ibu yang sama, menyimpan dendam yang sangat besar kepada Amnon. Dendam yang sebenarnya tidak harus berujung pada pembunuhan Amnon, andai kata Daud bertindak tegas kepada anak-anaknya. Ayat 21 mengatakan bahwa Daud sangat marah karena kejadian perkosaan Tamar oleh Amnon. Tetapi, jika kita lihat dalam bagian selanjutnya, tidak ada tindakan apapun yang dilakukan Daud kepada Amnon. Yang pertama, kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 2 Samuel. Bagian ini mulai mengisahkan hal-hal yang terjadi yang menyebabkan adanya pemberontakan paling besar dalam sejarah pemerintahan Daud sebagai Raja Israel. Pemberontakan satu-satunya yang berhasil menyingkirkan Daud dari Yerusalem untuk sementara waktu. Pemberontakan yang sanggup merebut hati orang-orang Israel dengan sangat mulus dan penuh perhitungan. Pemberontakan yang merupakan bagian dari hukuman Tuhan bagi Daud, namun juga terjadi dari keputusan-keputusan Daud yang tidak bijaksana. Kasus ini misalnya tidak ditangani Daud hingga tuntas. Daud gagal mendisiplin anak-anaknya sendiri, dan itulah sebabnya mereka tidak pernah belajar takut akan Tuhan. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Bagian ini membukakan kepada kita sebuah fakta yang menyedihkan, yaitu makin kaya dan makin bebasnya seorang anak, makin liar hidupnya. Anak yang terbiasa dengan kelimpahan harta dan tidak pernah belajar menangani kesulitan akan menjadi orang yang rusak. Anak yang tidak pernah mengenal kekurangan dan kesulitan dan hanya terus diberikan kelonggaran dan kelimpahan, akhirnya akan membuat kesulitan yang tidak habis-habis di tengah masyarakat. Anak yang tidak pernah menerima jawaban tidak, pada akhirnya akan menjadi beban bagi semua orang karena semua keinginannya harus dipenuhi. Amnon adalah contoh kerusakan yang sedemikian. Setiap anak perlu dilatih beberapa hal untuk mencegah dia menjadi anak kaya yang manja yang akan segera menjadi sampah masyarakat. Dia perlu diajar untuk memedulikan orang lain. Ini yang paling utama. Orang lain tidak diciptakan Tuhan untuk melayani dia. Dia yang harus belajar untuk melayani orang lain. Yang kedua adalah dia perlu belajar untuk menghormati orang lain. Menghargai mereka sebagai manusia yang sama dengan dirinya sendiri. Entah orang lain kaya, miskin, pendidikan tinggi, rendah, semua harus dihormati. Yang ketiga adalah dia perlu belajar hemat. Banyak anak orang kaya diberi kelimpahan uang dan harta. Apapun yang dia mau, dibelikan. Itu sama saja dengan membelikan tiket ke neraka. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Mari kita melihat surat 1 Timotius pasal 6 ayat 10 yang berbunyi demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi jangan biasakan anak mendapat kesenangan yang dihasilkan dari hidup mewah. Anak-anak yang tidak bisa hidup susah akan membuat hidup banyak orang susah. Demikian dikatakan pendeta Stephen Tong dalam khotbahnya. Salah satu kelemahan Daud yang paling menonjol adalah dia tidak pernah mengatakan tidak kepada anak-anaknya. Mari kita melihat kitab 1 Raja-Raja, pasal 1 ayat 6 yang berbunyi demikian. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Bagian yang ketiga,
bayang-bayang Kristus. Kitab 2 Samuel menyatakan bahwa satu-satunya anak Daud yang dikasihi Tuhan adalah Salomo. Mari kita melihat kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 24 yang berbunyi demikian. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Tetapi nama Salomo hanya disebut 2 kali dalam kitab ini. Nama Salomo pun tidak pernah muncul lagi setelah pasal 12. Salomo seperti tenggelam dan baru muncul ketika akan dilantik menjadi raja. Ini merupakan salah satu cara kitab 2 Samuel untuk memberitahu kita bahwa tidak satupun anak-anak Daud selain Salomo yang mempunyai keagungan seorang raja. Tidak satu pun mewarisi jiwa besar Daud selain Salomo. Kitab 2 Samuel mencatat kegagalan mereka. Apakah Amnon anak yang dijanjikan Tuhan akan membangun baitnya? Tidak, bukan dia. Apakah Absalom? Bukan. Jangan memandang Paras yang gagah, sebab Tuhan sudah menolak dia. Bukan mereka, tetapi Salomo. Demikian juga nanti Kristus akan muncul dan sebelum dia datang untuk mengklaim tahtanya, tidak ada yang menyadari kemuliaannya. Kedatangan Kristus yang pertama begitu tenang dan rendah, sehingga dunia tidak menyadari bahwa Sang Pencipta mereka tengah menjelma menjadi manusia.